Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novianto. Saya berasal dari S1 Manajemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2150424041, kelas F2.1. Di sini saya menindaklanjuti dari penugasan perbaikan UAS kemarin. Dilakukanlah presentasi ditugaskan oleh mata kuliah Listrik Elektronika Dasar. Multimeter. Nah, ini ada logo lingkaran kecil. Anda ada yang tahu? Ini adalah logo lingkaran berasal dari multimeter. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 sebab, yaitu pengertian multimeter, jenis multimeter, fungsi multimeter, bagian-bagian multimeter, cara menggunakan multimeter, cara kerja multimeter, dan mungkin ada beberapa penambahan yang saya lakukan sendiri sepengetahuan saya tentang multimeter yang dijelaskan pada waktu kuliah. Baik, saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Pengertian multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Selain itu juga dapat mengetahui temperatur, frekuensi, dan lainnya. Tidak lupa juga multimeter memiliki pengertian dari arti kata multi yang berarti serbaguna. Maka dari itu beberapa penamaan seperti multimeter, multitester, dan avometer. Avometer juga memiliki singkatan lagi, yaitu A berasal dari ampere, V berasal dari volt, dan O berasal dari ohm, maka disingkatlah avometer. Dan itu adalah pengertian dari multimeter. Selanjutnya saya akan lanjutkan tentang jenis multimeter. Ya, kalian tahu tentang multimeter terdapat berapa jenis? Multimeter terdapat 2 jenis. Ya, yang pertama adalah multimeter analog dan multimeter digital. Nah, ini adalah multimeter analog. Seperti ini gambar dan bentuk fisiknya. Dan ini adalah multimeter digital. Dari kedua gambar ini dapat dijelaskan multimeter analog. Multimeter analog juga menggunakan kumparan putaran yang sama dengan multimeter digital untuk menggerakkan jarum papan skala pada multimeter analog. Cara penunjukan hasilnya sangat simpel. Dari pengukuran dibaca lewat jarum jam yang ada pada papan skala display. Untuk kelebihan multimeter analog ini adalah multimeter analog harganya mungkin lebih terjangkau, serta kekurangan dari multimeter ini, bila dilakukan pengukuran mungkin tidak setepat atau sedetail yang ditampilkan oleh multimeter digital. Dan yang kanan ini adalah multimeter digital. Multimeter digital hasil dari pengukuran langsung dapat dibaca. Ya, ini angka 00 ini contohnya, dalam bentuk angka yang jelas yang ditampilkan pada layar display, serta nilai yang diinginkan dapat langsung dibaca asalkan pemasangan alatnya benar. Kelebihannya ya adalah kebalikan dari si multimeter analog, yaitu harganya lebih mahal, itu kekurangannya, dan pengukurannya lebih tepat dibanding multimeter analog. Slide selanjutnya adalah fungsi multimeter. Fungsi multimeter banyak ya, dari mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur
nilai kapasitas, fungsi HFE, mengukur frekuensi, dapat mengukur kapasitasi, frekuensi, indukstansi, pengukuran pengujian dioda, pengujian transistor, dan dapat mengukur pada suhu-suhu yang terdapat pada pengaturan multimeter digital. Dan ini adalah contoh, hanya contoh gambar pengujian multimeter analog. Lanjutkan slide ke selanjutnya. Ya, ini adalah bagian-bagian multimeter. Nomor 1 adalah papan display. Bentar. Atau disebut juga ini. Nomor 1 papan display. 2 jarum penunjuk pointer. Nih, jarum penunjuk pointer. Ketiga saklar pemilih selektor. Nah, ini adalah saklar pemilih selektor, digunakan untuk memilih untuk apa digunakannya. Keempat adalah skrup pengatur preset. Nih, di dalamnya terdapat skrup-skrup. Yang kelima adalah kabel prop negatif. Kabel prop negatif di sini ya, untuk peletakan kabel untuk pengujian. Keenam adalah kabel prop positif, untuk peletakan kabelnya di sini. Yang ketujuh adalah pengaturan 0 ohm atau set. Ini biasanya untuk mengkalibrasi ya, supaya untuk permulaan dapat lebih sempurna agar tidak meleset. Dan dari itu semua memiliki fungsi-fungsi ya kawan-kawan. Yang nomor 1 adalah display tadi. Display digunakan untuk membaca pengukuran pada papan skala yang tahanan resisten dalam satuan ohm, tegangan, ACV, kuat arus, DCMA, dan skala lainnya. Dan nomor 2 tadi untuk pointer berfungsi untuk menunjukkan besaran nilai hasil pengukuran. Umumnya pada multimeter analog pada skala-skala ditambahkan cermin agar pembacaan jarum pointer dapat lebih akurat. Maksudnya itu ini lurus dengan pandangan kita. Yang nomor 3 adalah skalar pilih selektor. Yang tadi untuk memutar kawan. Pada multimeter analog pemilihan digunakan untuk posisi kerja memutar. Saklar diposisikan sesuai dengan benda kerja yang akan diukur. Nah, yang keempat tadi adalah skrup yang ada di dalam layar tadi ya kawan-kawan. Skrup itu biasanya diputar atau digunakan penyesuaiannya menggunakan obeng yang min. Berfungsi untuk mengkalibrasi jarum agar tepat pada angka 0. Lima, kabel prop tadi yang saya nggak bawa kabelnya, yang ada lingkarannya. Nah, itu kabel prop negatif yang berwarna hitam. Serta yang keenam adalah kabel prop positif yang berwarna merah. Untuk peletakan pemasangannya berada yang berwarna merah. 7, pengaturan set 0 atau 0 ohm adjusting. Nah, ini kan bagian-bagian dari multimeter yang analog. Bila mana dari multimeter yang digital itu hanya ada 3 bagian, yaitu display seperti biasa untuk menunjukkan hasil pengukuran, serta saklar, selektor, dan hanya 2 lubang kabel prob untuk pengukuran. Saya lanjutkan slide selanjutnya.
Bagaimana cara menggunakan multimeter? Ya, untuk menggunakan multimeter adalah pertama, perhatikan jarum penunjuk yang memperhatikan skala menggunakan sebelum melakukan pengukuran. Pastikan jarum berada pada posisi 0 atau 0. Nah, itu nih 0 ya kawan-kawan. Yang kedua, perhatikan juga pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur pengukuran ampere, volt, atau ohm. Kemudian lakukan setting juga pada skala kali 1, kali 10 atau yang lainnya. Pastikan knob berada pada posisi off saat sudah tidak digunakan. Nah, ini off. Hijau lurus itu berarti off ya kawan-kawan. Supaya baterai tidak habis bila saat digunakan, maka di off-kan. 3. Tentukan lubang yang digunakan untuk memasukkan kabel jack sesuai fungsi yang diinginkan. Ada 2 lubang, yaitu plus min atau kabel prop positif dan negatif, menunjukkan polarity tegangan atau prop. Nah, ini yang merah untuk kabel positif, yang putih untuk atau hitam untuk kabel negatif. Ini karena kena cahaya. Yang keempat, periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan knob tersebut masih bagus. Kabelnya di dalam ya kawan. Kalau sewaktu-waktu habis, selektor tidak akan berfungsi. Saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Bagaimana cara pengukuran tegangan AC? Ada yang tahu? Nah, cara pertama adalah memutar saklar selektor ke ACV. Kedua, pilihan skala tegangan yang diukur. Apabila akan mengukur tegangan sebesar 220 volt, maka putarlah selektor ke angka 300 volt. Untuk menanggulangi akan terjadinya konsleting. Atau ketiga, hubungkan juga prob dengan terminal yang diukur. Pada tegangan AC tidak ada polaritas positif maupun negatif. Keempat, hasilnya dapat terlihat di display multimeter. Display yang ini ya. Nah, itu display kawan-kawan. Bisa dilanjut? Bagaimana cara kerja multimeter? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan atau cara kerja dari multimeter ini. Di dalam multimeter itu terdapat sebuah kumparan dari bahan tembaga. Kumparan tersebut diletakkan di antara 2 kutub, antara utara dan selatan. Pada kumparan tersebut terdapat sebuah jarum atau jarum meter sebagai penunjuk angka. Apabila kedua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, yang di dalamnya adalah baterai sebagai arus listrik, maka jarum akan bergerak menuju skala yang ditentukan dengan yang sedang diukur. Nah, ditentukan oleh jarum dengan penyetingan di selektor ini. Nah, begitu kawan-kawan. Multimeter juga memiliki peran yang penting karena bisa mengecek kondisi satu rangkaian listrik yang biasanya terjadi kesalahan yang tidak diketahui oleh kita sebagai manusia, dan dapat diketahui oleh multimeter dengan tingkat akurasi yang tinggi. Bila mana kita sebagai manusia, dan dapat diketahui oleh multimeter dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.